Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Arvindo dengan NIM 210306123 dari kelas Peternakan C, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Tativi Denasari, SPTMP. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Nah, enzim di dalam tubuh kita ini tersusun atas dua struktur komponen. Yang pertama yaitu ada protein atau apoenzim, lalu yang kedua itu ada kofaktor. Nah, gabungan dari kedua ini disebut dengan holoenzim. Holoenzim ini adalah enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya. Apoenzim ini yaitu enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Nah, sifatnya itu labil atau mudah berubah-ubah, serta kerjanya itu dipengaruhi oleh suhu dan pH. Lalu yang kedua ada kofaktor. Nah, kofaktor ini merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non protein. Kofaktor ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada kofaktor organik dan kofaktor anorganik. Nah, contoh kofaktor organik itu adalah vitamin dan flavin. Lalu contoh kofaktor anorganik itu seperti ion-ion logam Mg2+, Mn2+, dan Fe2+. Nah, ion-ion logam ini fungsinya itu sebagai pusat katalisis primer, sebagai tempat mengikat substratnya dan stabilisator agar enzim tetap aktif. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan dua model cara enzim bekerja. Yang pertama itu ada teori lock and key atau gembok dan kunci. Nah, ditemukan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Nah, teori ini menyebutkan enzim memiliki sifat aktif yang spesifik dalam mengikat substratnya. Nah, menurut teori ini, enzim diibaratkan sebagai kunci dan substrat sebagai gembok. Nah, enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Substrat ini nanti diubah menjadi produk kemudian lepas dari enzim. Lalu yang kedua ada teori kecocokan terindikusi. Ditemukan oleh Daniel Kisland pada tahun 1958. Teori ini menyebutkan enzim memiliki sifat aktif yang fleksibel dalam mengikat substratnya. Nah, menurut teori ini, kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi allosetrik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Lalu enzim dapat digunakan kembali oleh substrat berikutnya. Lalu pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Yang pertama ada oksidoreduktase. Nah, yaitu reaksi reduksi oksidasi atau transfer elektron dari satu substrat ke substrat lainnya. Contohnya itu alkohol dehidrogenase. Lalu yang kedua ada transferase, yaitu transfer atom atau gugus dari suatu substrat ke substrat lainnya. Contohnya itu heksokinase. Lalu yang ketiga ada hidrolase, yaitu bereaksi secara hidrolisis atau pemecahan ikatan karena adanya air. Contohnya itu tripsin. Yang keempat ada liase, yaitu bereaksi dengan penambahan gugus fungsi pada ikatan rangkap atau disebut dengan adisi, yaitu pemutusan ikatan rangkap dengan pelepasan gugus fungsi. Contohnya itu ada piruvat dekarboksilase. Lalu yang kelima ada isomerase. Nah, isomerase itu yaitu reaksi isomerase atau penyusunan ulang atom-atom substrat. Contohnya itu ada maleat isomerase. Yang terakhir yang keenam yaitu ada ligase, yaitu pembentukan ikatan C yang diikuti dengan pemutusan isofosfat dengan ATP. Contohnya itu ada piruvat karboksilase. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu ada jelaskan sifat-sifat dari enzim. Sifat-sifat dari enzim yang pertama ada enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim ini bersifat khas atau kerjanya itu spesifik dan aktivitasnya itu dapat diatur. Nah, tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi. Sementara
Dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksinya itu dapat meningkat sampai 107 kali. Sebagai contohnya itu ada enzim katalase yang mengandung ion besi atau Fe yang mampu menguraikan 5 juta molekul hidrogen peroksida atau H2O2 per menit pada 0 derajat Celcius. Nah, H2O2 ini hanya dapat diuraikan oleh atom besi, tetapi satu atom besi akan memerlukan waktu 300 tahun untuk menguraikan sejumlah molekul H2O2 yang oleh satu molekul katalase yang mengandung satu atom besi yang diuraikan dalam 1 detik tadi. Lalu yang kedua ada enzim itu sebagai protein. Struktur dari suatu enzim itu tidak lain adalah protein. Karena aktivitas katalitiknya itu bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Nah, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, contohnya itu RNA. Lalu yang ketiga itu enzim itu khusus. Nah, fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya, enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Lalu amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Lalu yang keempat, ada enzim itu ada yang bisa bekerja bolak-balik. Nah, beberapa enzim itu kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya itu enzim lipase dapat bekerja dengan untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dan dari komponennya. Lalu soal yang kelima, yaitu jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam proses bekerja. Nah, katalis bekerja dengan cara menurunkan harga energi aktivitasnya dengan cara membentuk senyawa antara atau mengabsorpsi zat yang direaksikan. Nah, dengan cara tersebut, katalis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Cara kerjanya itu yaitu katalis menempel pada bagian substrat tertentu dan akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Lalu reaksi tanpa energi aktivitas itu memerlukan energi aktivitas yang tinggi, sedangkan reaksi dengan katalis memerlukan energi aktivitas yang lebih rendah. Lalu pertanyaan yang keenam, yaitu jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Nah, yang pertama itu ada suhu. Nah, kerja suatu enzim itu sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 0 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu yang tinggi. Lalu yang kedua yaitu pH. Nah, semua enzim peka terhadap perubahan pH dan menonaktifkan pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya itu enzim pepsid memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin itu memiliki pH optimum 8,5. Lalu yang ketiga ada konsentrasi enzim. Yang ketiga ini ada konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Nah, jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substratnya berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Yang keempat, ada inhibitor. Nah, aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor ini digolongkan menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, yaitu yang bekerja secara tidak dapat balik atau disebut dengan irreversible. Lalu yang kedua ada yang bekerja secara dapat balik atau disebut dengan reversible. Nah, penghambat yang irreversible ini adalah golongan yang bereaksi dengan cara merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya.
Kemudian penghambat yang reversible adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah atau dapat balik dan bersifat tidak stabil. Nah, ketika inhibitor mengikat sisi aktif enzim, maka inhibitor ini dapat dipisahkan lagi dari ikatannya. Lalu yang ketujuh, ada soal, yaitu jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Nah, dalam sistem biologis, kecepatan kerja enzim dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul lain yang dapat berpengaruh sebagai pemicu atau aktivator atau penghambat yang disebut dengan inhibitor. Keduanya ini biasanya disebut dengan efektor. Nah, di sini disebutkan enzim ditambahkan dengan substrat akan menghasilkan produk. Lalu di sini ada 5 jenis substrat, yaitu A, B, C, dan E. Nah, ketika substrat ini akan menghasilkan hasil dan produk. Nah, produk yang dihasilkan oleh ikatan enzim dan substrat menghambat aktivitas salah satu enzim sebelumnya. Nah, jadi hasil ini akan menghambat substrat yang pertama bisa atau substrat yang kedua atau di enzim-enzim yang A, B, C, D, dan E tersebut. Jadi hasil ini dapat menghambat enzim-enzim sebelumnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.